Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Ibu Kiki Rizky Ramini selaku dosen pengaku dan untuk teman-teman yang saya sayangi. Saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dari kelompok kami. Saya Setia Nurul Utami selaku moderator dan rekan saya Nadia Hanifah Fauzia, Rizky Wandasari, Saskia Arsita Amanda, dan Sefira Dwi Senja Oktariani. Baik teman-teman, kita langsung saja ke sesi presentasi yang akan dimulai dari rekan saya untuk yang menjelaskan mata kuliah praktikum fitokimia dengan materi Softlet yang akan dimulai oleh rekan saya Nadia. Pada Nadia dipersilakan. Sokletasi merupakan suatu teknik pemisahan komponen yang terdapat dalam bahan padat melalui proses penyaringan berulang menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan dapat terisolasi dengan efisien. Metode isolasi ini dikenal sebagai sokletasi. Dalam sokletasi, bahan padat yang mengandung senyawa organik diekstraksi berulang kali dengan pelarut yang dipanaskan secara berkesinambungan untuk memastikan ekstraksi yang optimal. Virianto Kusumo dan Yulisari 2020. Kemudian metode ekstraksi soklet ini merupakan salah satu teknik ekstraksi yang paling umum digunakan dalam kimia analitik dan penelitian ilmiah. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Franz von Soklet pada tahun 1879 sebagai cara untuk mengekstraksi senyawa-senyawa tertentu dari bahan padat menggunakan pelarut yang sesuai. Seiring berjalannya waktu, metode ekstraksi soklet ini telah terbukti sangat berguna dalam berbagai aplikasi, mulai dari ekstraksi senyawa organik dari sampel alamiah seperti tanaman dan tumbuhan, hingga penghilangan lemak dari makanan dan minyak. Keunggulan utama metode ini adalah kemampuannya untuk melakukan ekstraksi secara kontinu dan efisien, yang memungkinkan pengembalian senyawa target dalam jumlah yang cukup besar. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Wandasari. Pada Rizky Wandasari dipersilahkan. Yang kedua ada prinsip metode ekstraksi solid, yaitu prinsip metode ekstraksi atau yang sering disebut juga sebagai solid extraction, berdasarkan pas prinsip kelarutan senyawa-senyawa tertentu dalam pelarut pada suhu yang berbeda. Berikut ini adalah prinsip kerja metode ekstraksi solid. Yang pertama ada siklus pemisahan berulang, yang kedua ada pemisahan senyawa-senyawa yang dilarutkan, yang ketiga ada kondensasi dan penyaringan, yang keempat ada siklus berulang. Berikut adalah cuplikan video cara pembuatan ekstraksi sokletasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan nama saya Nita Nulitasari dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana preparasi ekstraksi sinambung atau yang disebut dengan soklet. Alat dan bahan yang digunakan yaitu heating mantle, labu bundar, kondensor, tabung soklet, benang kasur dan gunting, kemudian kertas saring yang sudah dibentuk tabung, dan juga klem. Bahan yang digunakan yaitu ada pelarut, boleh digunakan air atau etanol, kemudian simplisia sebanyak 250 gram.
melangkai alat coklat, hal yang pertama harus dilakukan yaitu memasang labu bundar ke dalam heating mantle, kemudian memasukkan sebagian pelarut ke dalam labu bundar, dan memasukkan simplisia yang sudah pada kertas saring ke dalam tabung coklat. Setelah alat terangkai, ikat bagian benang kasur pada alat, kemudian masukkan sebagian pelarut ke dalam tabung coklat. Pasangkan bagian kondensor ke atas tabung. Kemudian, nyalakan heating mantle. Set suhu pada yang ditentukan sesuai kebutuhan yang diharapkan. Ekstraksi sinambung berlangsung hingga dalam tabung menjadi bening atau sisi sinambung. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sefira. Ada Sefira, dipersilahkan. Kepada saudara Sefira, Selanjutnya itu ada dipersilahkan. kelebihan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu ada kelebihan, yaitu yang pertama proses ekstraksi yang efisien memungkinkan pelarut untuk berinteraksi secara intensif dengan sampel. Yang kedua itu ada menghasilkan ekstrak yang kaya akan senyawa target. Yang ketiga itu ada kontinuitas dalam proses. Metode ini juga dikenal dapat memberikan pemisahan yang lebih baik antara senyawa-senyawa yang diinginkan dan komponen-komponen lain dalam sampel. Penggunaan pelarut yang minimal juga menjadi faktor penting karena pelarut yang digunakan terus-menerus digunakan kembali. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saskia. Kepada Saskia, dipersilahkan. Selanjutnya itu ada kekurangan. Kekurangannya adalah yang pertama, proses ekstraksi yang melibatkan siklus berulang memerlukan waktu yang cukup lama, yang bisa menjadi kurang efisien untuk sampel yang memerlukan ekstraksi cepat. Yang kedua, penggunaan energi yang tinggi juga merupakan masalah potensial, terutama untuk sampel yang memerlukan waktu ekstraksi yang panjang. Selanjutnya, risiko kontaminasi silang antara sampel yang diekstraksi secara berurutan jika alat tidak dibersihkan dengan benar antara penggunaan. Lalu, senyawa-senyawa yang sensitif terhadap panas atau mudah terurai dengan mengalami degradasi selama proses ekstraksi coklat yang melibatkan pemanasan berulang. Gafford, 1974. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Wandasari. Pada Rizky Wandasari, dipersilakan. Untuk kesimpulannya, metode ekstraksi solidasi adalah teknik yang efektif untuk memisahkan senyawa-senyawa tertentu dari bahan padat menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ini memungkinkan ekstraksi yang efisien dan kontinu dengan pelarut yang digunakan secara berulang-ulang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Meskipun memiliki kelebihan dalam pemisahan yang baik dan penggunaan pelarut yang minimal, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti waktu ekstraksi yang panjang dan
dan resiko degradasi senyawa-senyawa termolabil. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.